Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah etika profesi dan bisnis dengan judul Pelanggaran Etika dalam Manajemen Keuangan. Studi kasus PT Garuda Indonesia, presentasi ini akan membahas kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018, analisis etika yang dilanggar, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan. Kasus yang saya angkat adalah manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Dalam laporan tahunan, perusahaan menyatakan memperoleh keuntungan sebesar 809.000 US dollar, padahal sebenarnya mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena adanya pengakuan pendapatan dari transaksi yang belum seharusnya dicatat. Dua komisaris bahkan menolak menandatangani laporan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sebagai gambaran perusahaan, Garuda Indonesia memiliki kekuatan berupa brand yang kuat, maskapai nasional, jaringan penerbangan luas, dan reputasi internasional melalui SkyTeam Aliansi. Namun, kelemahannya adalah tata kelola keuangan yang lemah dan biaya operasional tinggi. Peluang yang dimiliki adalah pasar penerbangan domestik yang besar serta digitalisasi layanan. Sedangkan ancaman utama adalah persaingan ketat dengan maskapai lain, fluktuasi harga aftur, dan risiko reputasi akibat kasus etika ini. Menurut Velasquez 2012, etika bisnis menekankan prinsip kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu, OECD 2015 menegaskan pentingnya good corporate governance dengan 4 pilar utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Dalam akuntansi, standar akuntansi keuangan atau IFRS mengatur bahwa pendapatan hanya boleh diakui ketika benar-benar diperoleh sesuai prinsip revenue recognition. Kasus Garuda Indonesia jelas melanggar prinsip ini. Analisis dengan pendekatan 5W+1H menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan kuat dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia pada tahun 2018 di Indonesia where dengan tujuan menjaga citra perusahaan dan menarik investor. Why? Melalui pengakuan pendapatan yang seharusnya dicatat. How? Prinsip etika yang dilanggar adalah kejujuran karena laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Transparansi, karena informasi menyesatkan, serta akuntabilitas karena manajemen tidak bertanggung jawab atas dampak dari manipulasi tersebut. Untuk perbaikan, perusahaan perlu memperkuat penerapan good corporate governance, meningkatkan audit internal dan eksternal, serta memberikan pelatihan etika bagi manajemen dan karyawan. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem laporan juga penting untuk meningkatkan transparansi. Dengan langkah-langkah ini, Garuda Indonesia dapat memperbaiki reputasi dan memastikan keberlanjutan bisnisnya. Kesimpulannya, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam manajemen keuangan dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. Saran saya pribadi, perusahaan harus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta membangun budaya integritas melalui pelatihan etika. Dengan demikian, Garuda Indonesia dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan. Demikian presentasi saya mengenai kasus pelanggaran etika dalam manajemen keuangan PT Garuda Indonesia. Semoga dapat memberikan
gambaran jelas mengenai pentingnya etika dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat. Oh iya, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya adalah Marco Prayoga dari dari Prodi Kewirausahaan, studi atau kelas etika profesi bisnis. Baik, saya akan membacakannya sekarang. Pelanggaran dalam manajemen keuangan PT Garuda Indonesia. Kasusnya adalah yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, laporan menyatakan untung padahal rugi. Yang ketiga, 2 komisaris menolak tanda tangan laporan. Yang keempat, dampak merusak reputasi dan kepercayaan publik. SWOT perusahaan. Yang pertama, Strange, brand kuat, maskapai nasional, anggota SkyTeam. Yang kedua, weakness, kelemahannya, tata kelola uang lemah, biaya operasional tinggi. Yang ketiga, opportunities, pasar domestik besar, digitalisasi layanan. Yang keempat, threats, persaingan ketat, fluktuasi aftur, serta risiko reputasi. Tinjauan pustaka, Velasquez 2012, kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Gisigi 2015, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi. Yang ketiga, SAK atau IFRS, pendapatan diakui hanya jika benar diperoleh, diperoleh atau revenue recognition. Analisis kasus, WHAT, manipulasi laporan keuangan. WHO, manajemen Garuda Indonesia. When, tahun 2018, terungkap pada tahun 2019. Where, Indonesia, perusahaan publik. Why, menjaga citra dan menarik investor. How, mengakui pendapatan yang belum seharusnya dicatat. Prinsip yang dilanggar. Yang pertama, kejujuran, laporan tidak sesuai fakta. Yang kedua, transparansi, informasi menyesatkan publik. Yang ketiga, akuntabilitas, manajemen tidak bertanggung jawab. Yang keempat, etika profesi dan akuntansi, melanggar standar akuntansi. Kebijakan dan keberlanjutan. Yang pertama, perkuat good corporate governance, audit. Yang kedua, audit internal dan eksternal lebih ketat. Yang ketiga, pelatihan etika bagi manajemen dan karyawan. Yang keempat, digitalisasi sistem pelaporan keuangan, membangun kembali kepercayaan publik. Kesimpulan dan saran, kasus Garuda menunjukkan pentingnya etika dalam manajemen keuangan. Yang kedua, pelanggaran etika merusak reputasi dan kepercayaan publik. Saran saya adalah perkuat pengawasan, transparansi, dan budaya integritas. Tujuannya, keberlanjutan bisnis dan kepercayaan investor. Terima kasih.